Musa, membebaskan dari perbudakan fisik dan mental, serta membangun hukum sebagai dasar masyarakat. Yesus, menentang dogma dan pemuka agama yang menyimpangkan ajaran demi kepentingan pribadi. Muhammad, membawa pencerahan dengan ilmu dan membangun peradaban berbasis intelektual. Dari sini, dalam sejarah Abrahamik, para nabi adalah tokoh-tokoh perubahan yang membawa misi besar. Membebaskan manusia dari penindasan, menentang dogma agama yang menyesatkan, dan mencerahkan umat dengan ilmu pengetahuan. Dari Nabi Musa hingga Nabi Muhammad, jejak perjuangan mereka menunjukkan pola yang sama. Melawan struktur yang mengekang manusia dan membawa perubahan mendasar dalam peradaban. Musa membebaskan dari perbudakan. Musa adalah tokoh yang membebaskan perbudakan bangsa Israel di Mesir. Bangsa ini hidup di bawah tirani Fir'aun, yang tidak hanya memperbudak secara fisik tetapi juga membelenggu mereka secara mental. Dengan wahyu yang diterimanya, Musa menantang otoritas Fir'aun dan memimpin kaumnya menuju kebebasan. Ia memimpin kaumnya untuk berdiri sebagai bangsa merdeka dan memiliki tanah sendiri. Ia menerima wahyu untuk mengatur masyarakat Israel menggantikan aturan sosial kerajaan Mesir. Hukum Taurat digunakan sebagai aturan yang menjaga kehidupan sosial bangsa Israel. Yesus, menentang dogma dan otoritas agama yang menindas. Berbeda dengan Musa yang menghadapi kekuatan politik Fir'aun, Yesus berhadapan dengan otoritas agama yang telah menyimpang. Pada zamannya, para pemuka agama Yahudi, terutama kelompok Farisi dan Saduki, memonopoli kebenaran, memanfaatkan hukum agama untuk kepentingan pribadi, dan membiarkan rakyatnya tetap lemah di bawah kekuasaan Romawi. Yesus datang dengan pesan yang mengguncang dominasi para pemuka agama. Ia menentang sistem yang menjadikan agama sebagai alat bisnis serta melawan interpretasi dogmatis yang membebani masyarakat. Karena ajarannya mengancam kepentingan religius dan politik, ia akhirnya dihukum mati akibat konspirasi antara elit agama dan penguasa Romawi. Pesannya jelas, agama yang kehilangan esensinya dan berubah menjadi alat kekuasaan harus dikritisi dan diperbaiki. Muhammad, mencerahkan dengan ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad datang di tengah masyarakat Arab yang religius, di mana Ka'bah di Mekah dipenuhi dengan berhala dari berbagai suku di Jazirah Arab. Setiap tahun, orang-orang dari seluruh penjuru datang untuk memuja Tuhan-Tuhan mereka, sementara para pemimpin Quraisy menikmati keuntungan ekonomi dari status mereka sebagai penjaga tempat suci. Kepercayaan politeistik yang berkembang saat itu lebih menguntungkan kaum elit daripada memberikan pencerahan kepada masyarakat. Muhammad menyederhanakan konsep ketuhanan dan mengajak manusia untuk merenungkan ciptaan Tuhan. Pada masanya, ilmu pengetahuan mengalami stagnasi. Romawi yang telah menganut agama Kristen lebih banyak tenggelam dalam perdebatan teologis daripada mengembangkan ilmu. Literasi pun terbatas, hanya dikuasai oleh para pemuka agama. Muhammad membawa risalah yang memerintahkan umatnya untuk membaca, membangkitkan tradisi literasi di tengah masyarakat. Dalam peradaban Islam, ilmu pengetahuan mendapatkan tempat yang tinggi dan menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Para ilmuwan Muslim menggali, menerjemahkan, dan mengembangkan ilmu dari Yunani, Persia, India, dan Tiongkok. Pengetahuan ini kemudian disebarluaskan hingga ke Eropa, menjadi fondasi bagi kebangkitan intelektual di dunia barat. Intisari pola perjuangan para nabi. Jika kita melihat perjalanan ini secara keseluruhan, ada pola yang jelas dalam misi para nabi Abrahamik. Musa, membebaskan dari perbudakan fisik dan mental, serta membangun hukum sebagai dasar masyarakat. Yesus, menentang dogma dan pemuka agama yang menyimpangkan ajaran demi kepentingan pribadi. Muhammad, membawa pencerahan dengan ilmu dan membangun peradaban berbasis intelektual. Dari sini, kita dapat memahami bahwa kemajuan suatu kaum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik atau ekonomi, tetapi juga oleh sejauh mana mereka menghargai ilmu pengetahuan. Pesan Muhammad sebelum wafatnya sangat jelas, ikutilah orang-orang berilmu.
Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat yang mengikuti ilmu akan maju, sedangkan yang menolak ilmu akan mengalami keterpurukan. Masa depan peradaban dan ilmu pengetahuan. Di era modern, tantangan kita bukan lagi perbudakan fisik seperti di zaman Musa, atau dominasi pemuka agama seperti di zaman Yesus. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan ilmu tetap menjadi pilar utama peradaban. Banyak bangsa telah membuktikan bahwa dengan menempatkan ilmu sebagai prioritas, mereka dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Maka, jika kita ingin bangkit kembali, kita harus menghidupkan kembali pesan para nabi ini, membebaskan diri dari belenggu yang mengekang, berani melawan dogma yang membutakan, dan menempatkan ilmu sebagai jalan menuju pencerahan.